Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 struktur aljabar yang beranggotakan Fatmawati NIM 2619035, Wulan dari Lestari NIM 2619036, dan Nika Handayani NIM 2619038. Homomorfisme grup dibagi menjadi 3 subbab grup. Yang pertama, ada definisi homomorfisme grup. Yang kedua, sifat-sifat homomorfisme grup. Dan yang ketiga, ada koroleri kernel normal. Oke, subbab yang pertama yaitu definisi homomorfisme grup. Definisi homomorfisme grup yaitu suatu pemetaan V dari suatu grup G1 atau G, bintang ke grup G2 atau G aksen, bundaran itu dikatakan homomorfisme jika V dalam kurung A bintang B atau G1 harus sama dengan V dalam kurung A bundaran V dalam kurung B atau G2 untuk setiap A, B anggota G. Jadi operasi bintang itu di G1 dan operasi bundaran di G2. Kemudian definisi endomorfisme grup yaitu suatu homomorfisme suatu grup ke grup yang sama itu dinamakan endomorfisme. Kemudian definisi kernel homomorfisme yaitu jika homomorfisme V dari G ke G aksen dengan identitas E didefinisikan kernel V adalah suatu himpunan semua anggota G yang dibawa ke E di G. Itu kernel V dinotasikan dengan ker V. Kemudian kita lanjut ke contoh yang pertama yaitu misalkan G, X merupakan grup abelian fungsi f. G memetakan G dengan fx sama dengan x pangkat n akan ditunjukkan bahwa f suatu homomorfisme grup. Buktinya f dalam kurung xy sama dengan dalam kurung xy pangkat n sama dengan x pangkat n y pangkat n sama dengan fx kali fy. Kemudian contoh 2, misalkan z sama dengan min 3, min 2, min 1 dan seterusnya, dan zn sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan pemetaan fungsi z memetakan zn dengan f dalam kurung A sama dengan A, ini pemetaan ini disebut homomorfisme karena f dalam kurung A plus B sama dengan A plus B sama dengan f dalam kurung A plus f dalam kurung B. Baik, saya Wulan dari Lestari NIM 2619036 akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat homomorfisme. Teorema 10.1 Sifat unsur dalam homomorfisme. Misalkan V merupakan homomorfisme dari suatu grup G ke grup graf G, dan misalkan G suatu elemen dari G, maka yang pertama membawa identitas G ke identitas graf G. 2. Vg pangkat n sama dengan Vg pangkat n untuk semua n di Z. 3. Jika G berhingga maka Vg membagi G. 4. Kernel V adalah subgrup dari G. 5. VA sama dengan VB jika dan hanya jika A kernel V sama dengan B kernel V. Yang terakhir, jika VG sama dengan G aksen, maka V pangkat min 1 G aksen sama dengan X elemen G, di mana V X sama dengan G aksen sama dengan G kernel V. Teorema 10.2 Sifat subgrup di bawah homomorfisme. Membiarkan V menjadi homomorfisme dari grup G ke grup graf G dan biarkan H menjadi subgrup dari G. Kemudian yang pertama, VH sama dengan VH di mana H elemen H adalah subgrup dari graf G. 2. Jika H siklik maka VH siklik. 3. Jika H adalah abelian maka VH adalah abelian. 4. Jika H normal di G maka VH normal di VG. 5. Jika kernel V sama dengan N, maka V merupakan pemetaan N ke 1 dari gonto VG.
6. Jika H sama dengan N, maka VH membagi N. 7. Jika graf K adalah subgrup dari graf G, maka V pangkat minus 1 graf K sama dengan K elemen G adalah subgrup dari G. 8. Jika graf K adalah subgrup normal dari graf G, maka V pangkat minus 1 graf K sama dengan K elemen G adalah subgrup dari normal dari G. Yang terakhir, jika V ada dan kernel V sama dengan E, maka V merupakan isomorfisme dari G ke graf G. Selanjutnya, saya Nika Handayani NIM 2619038 akan menjelaskan materi tentang korolari kernel normal. Di sini definisi bahwa misalkan F adalah homomorfisme grup dari G ke G, maka ker F adalah subgrup normal dari G. Untuk memudahkan pemahaman, di sini sudah kami cantumkan contoh soal. Perhatikan pemetaan F dari C ke C yang diberikan oleh Vx sama dengan X pangkat 4. Karena XY pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 dikali Y pangkat 4, maka V adalah homomorfisme. Jelas, ker V X bagaimana X pangkat 4 sama dengan 1. 5 sama dengan 1, min 1, I, dan min I. Jadi dengan sifat 5 dari teorema 10.2, kita tahu bahwa V adalah pemetaan 4 ke 1. Nah, sekarang mari kita cari semua elemen yang dipetakan ke katakanlah 2. Tentu saja V akar 2 pangkat 4 sama dengan 2. Kemudian, berdasarkan sifat 6 dari teorema 10.1, himpunan semua elemen yang memetakan kedua adalah akar 2 pangkat 4 ker V sama dengan akar 2 pangkat 4, min akar 2 pangkat 4, min 2 I akar, min akar 2 pangkat 4, akar 2 I pangkat 4, dan min akar 2 I pangkat 4. Contoh lain, untuk contoh kedua, di sini ada pemetaan dari Sn untuk Z2 yang membutuhkan permutasi genap ke 0 dan permutasi ganjil ke 1 adalah homomorfisme. Gambar 10.2 mengilustrasikan sifat teleskopik dari pemetaan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.